Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Dan sama-sama kita hormati Bapak MHD Saleh MPD selaku dosen di STAI Al-Hikmah Jakarta. Yang sama-sama kita hormati Bapak Abdul Hafiz SPD selaku Kepala Sekolah MI Madarijul Talibin. Yang sama-sama kita hormati Bapak CC Agus Nuryadin SPD selaku Guru Konselor Sekolah Indonesia Singapura. Dan yang sama-sama kita hormati kelompok 1 PGRI 4 serta teman-teman yang berbahagia. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini di acara diskusi online yang bertema ngobrol bersama kami seputar masalah supervisi pendidikan di masa transisi new normal ini. Sebelum memasuki acara selanjutnya, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Semoga apa yang didiskusikan pada malam hari ini dapat berjalan lancar dari awal hingga akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya marilah sama-sama kita membuka diskusi online kita dengan tema ngobrol bersama kami seputar masalah supervisi pendidikan di era transisi new normal ini, yang akan dipimpin oleh Bapak Abdurrahman selaku moderator diskusi. Kepada Bapak Abdurrahman dipersilahkan. Baik. Terima kasih kepada Mbak Khairunisa yang sudah menyampaikan kata sambutannya dalam rangka ngobrol bareng di era new normal ini bersama PGRI 4 STAI Al-Hikmah Jakarta dengan ngobrolnya ini mengenai kepo seputar pendidikan di masa transisi new normal. Terima kasih yang tak terhingga kepada para narasumber yang telah hadir di tengah-tengah kami dalam rangka ngobrol santai ini, dengan harapan bahwa kami mendapatkan pencerahan dan sesuatu yang berharga bagi perubahan pendidikan ke depan sebagai calon tenaga pendidik. Baiklah, kita singkat saja. Kami perkenalkan untuk para panelis yang ada. Yang pertama adalah Ibu Ade Suryati, yang kedua Mbak Dian Amalia, yang ketiga Mbak Ayu Prihatini, yang keempat Mbak Dewi Sartika. Kepada para narasumber, kami nanti menyediakan waktu antara 5 sampai dengan 10 menit ketika kami memberikan waktu kepada para panelis untuk bertanya sesuai dengan arahan pertanyaan disampaikan kepada para narasumber yang tersedia. Baik, kita langsung kepada pertanyaan pertama yang akan disampaikan oleh Ibu Ade Suryati. Mohon jawabannya kepada Bapak Abdul Hafiz selaku Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Madarijul Talibin Jakarta. Ibu Ade Suryati, silakan. Terima kasih kepada Pak Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Abdul Hafiz. Apa kabar Pak? Hari ini sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah ya Pak ya. Semoga kita semuanya sehat-sehat semua. Amin. Langsung saja Pak ke pertanyaannya. Bagaimana menurut Bapak seorang guru
bisa menjadi guru yang lebih kreatif dan bermotivasi. Dan langkah-langkah apa saja yang Bapak lakukan dalam meningkatkan mutu kinerja guru-guru, terutama di era new normal ini? Itu saja Pak pertanyaan dari saya. Mohon penjelasannya dari Bapak. Terima kasih. Baik, langsung saya jawab ya. Ya, silakan Pak. Nah, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Salam kenal buat pembicara, Pak dosen, buat Pak Cece, semuanya seluruh mahasiswa. Sebelumnya terima kasih karena sudah diberikan kesempatan hadir di forum ini meskipun secara online. Mudah-mudahan ini nggak mengurangi dari esensi yang akan kita dapat nantinya. Baik, langsung saja. Mungkin saya awali, kalau nanti ada jawaban yang kurang pas, saya hanya sekedar share pengalaman mungkin ya, share pengalaman, dan mudah-mudahan yang saya share ini juga sesuatu yang bisa menjadi salah satu referensi buat teman-teman semuanya nih, mahasiswa yang sedang studi lah, istilahnya seperti itu. Baik, di pandemi ini saya langsung ngaitin ke tema ya, ke pandemi. Tantangannya sangat luar biasa buat guru. Yang dirubah itu lumayan banyak, hampir semua aspek yang guru harus rubah. Pertama, dari gaya komunikasi, itu yang pertama. Mungkin sebelum pandemi, sebelum PJJ lah, misalnya pembelajaran daring, guru nggak banyak mengalami hambatan dalam hal komunikasi. Artinya guru bisa langsung ngajar di kelas, bertemu siswa secara tatap muka, misalnya komunikasi masih bisa disiasati secara verbal, secara langsung lah, seperti itu. Dan ketika ada stimulus atau respon yang lambat, bisa langsung ditindaklanjuti. Nah, kaitannya dengan PJJ ini juga ternyata nggak mudah. Banyak guru yang sudah menggunakan misalnya kayak Meet, sekarang kita pakai Meet. Ada juga yang pakai Zoom. Nah, sedangkan ini kan mengandalkan jaringan ya. Ketika suaranya jelas, pasti pemahaman yang ditangkap juga jelas. Ketika ada distorsi, ada gangguan di jaringan, dan itu juga menghambat. Itu satu poin, masalah komunikasi. Terus yang saya temuin di lingkungan saya, istilahnya banyak guru-guru nih yang biasanya selama tatap muka itu dia hanya istilahnya dalam bentuk komunikasi ke siswa itu masih sifatnya mentransfer apa yang dia transfer dari buku, dia pahami dari buku materi, langsung bahasanya juga bahasa buku, bukan bahasa komunikatif. Itu yang pertama. Terus yang kedua, masalah kemampuan. Di PJJ ini luar biasa guru dituntut untuk mampu dalam bidang teknologi. Oke, kalau angkatan milenial mungkin nggak terlalu bermasalah. Tapi ketika guru yang udah usia di atas 40 tahun, bahkan di saya ini ada usia yang 63 tahun. Ada guru yang umurnya 63 tahun, luar biasa. Dan yang saya temui dari 20 guru yang ada di sekolah saya ini, hanya 10 orang yang usianya usia produktif di bawah 40 tahun, selebihnya di atas 40 tahun. Dan untuk menghadapi sebuah perubahan yang cepat itu tidak mudah buat mereka. Istilah satu hal, mereka sudah merasa nyaman karena kenyamanan, biasa ngajar seperti ini misalnya, tidak mereka sedangkan pas pandemi mulai Maret lah istilahnya, tiba-tiba sekolah istilahnya di lockdown, anak-anak belajar di rumah,
dengan begitu cepatnya itu mereka luar biasa kaget. Waduh, sedangkan di bidang teknologi mereka belum menguasai lah istilahnya. Bahkan yang ada hal yang mungkin bisa menghidupkan laptop aja mereka udah senang, sampai seperti itu. Ada kendala, nah itu secara tidak langsung harus dijembatani oleh seorang kepala sekolah. Melihat keadaan itu, dia harus jeli, cepat tanggap, responnya luar biasa, dan juga harus kalau bahasa saya itu kepala sekolah harus bimbing benar banget, nggak boleh ditinggal yang kayak gini, karena kan posisinya mereka yang megang kelas ya, rata-rata yang saya kayak gitu tuh guru kelas, dan kalau ditinggal kayak gitu aja kan kasihan mereka juga, nanti akan berimbas juga ke peserta didik anak-anak. Nah, ada dua hal istilahnya yang paling dominan lah di awal-awal, meskipun sekarang permasalahan di PJJ ini lumayan berkembang lagi. Kalau dulu mungkin dari Maret sampai Juni orang tua banyak yang WFH, bekerjanya juga dari rumah. Tapi dimulai Juli ini banyak juga orang tua yang sudah masuk ke kerja, dan itu tantangannya berbeda lagi dari yang sekarang. Nah, karena keadaan yang seperti itu di situ, yang saya lakukan istilahnya sekedar share saja, saya lakukan pada saat ketika pemerintah khususnya di DKI ya, karena dalam masih wilayah DKI menginstruksikan untuk anak-anak belajar daring, saya memang melakukan program digitalisasi di madrasah saya itu udah dari tahun 2017. Saya sudah mulai program digitalisasi dari mulai pengasripan RPP dan sebagainya yang berkaitan dengan kinerja guru. Saya sudah mulai. Bahkan di tahun 2018-2019 saya sudah mulai membuat alat evaluasi yang sekarang kami kembangkan sebagai e-learning di sekolah kami sendiri, e-learning mandiri lah misalnya seperti itu. Jadi ketika PJJ itu sudah berlangsung, alhamdulillahnya di sekolah kami itu tidak terlalu kesulitan, jadi guru-guru langsung menggunakan e-learning. Nah, memang di situ saya mendampingi guru istilahnya, ikut turun terjun membantu guru untuk memahami aplikasi itu selama 2 minggu full, dan kita juga kasihan ya ke guru, mereka seperti apa ya istilahnya, ya robot yang disiapkan harus siap nih istilahnya seperti itu. Di samping banyak juga hal-hal yang harus kita bangun di orang tua, karena kan posisinya dari Maret ke Juni itu semuanya kaget, orang tua kaget, guru kaget, anak murid kaget. Itu banyak yang dialami oleh sekolah-sekolah, berbeda dengan sekolah-sekolah yang misalnya memang dia sudah bonafit lah istilahnya, yang memang dari SDM, dari Sarpas dia memang sudah mendukung, itu tidak terlalu menjadi masalah. Tapi banyak karena saya di MI ya, yang di bawah Kemenak istilahnya, hampir 90% dari sekolah MI itu kaget. Ya baik. Ya seperti itu. Lebih ini ya Bapak ya, dibersihkan waktunya supaya benar terbunyi semuanya. Mungkin itu sekedar prolog lah istilahnya. Nanti bisa ditambahkan dengan Pak Cecep, dengan Pak dosen misalnya seperti itu. Mungkin dari saya cukup sekian. Intinya pelatihan istilahnya. Baik Bapak, terima kasih. Baik. Kita lanjutkan selanjutnya ke pertanyaan Mbak Diah Amalia yang disampaikan ke Bapak Cece. Ke Pak Cece langsung ya. Baik, kami persilahkan ke Mbak Diah untuk bertanya. Waktunya kami berikan narasumber 5 sampai dengan 10 menit. Abdul Hafiz ya, ke Pak Cece langsung ya, Pelit. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Bapak Cece apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak Abdul Baik, ya. Hafiz apa kabar? Bapak Saleh apa kabar? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah semuanya baik ya. Saya langsung bertanya saja ya. Yang lebih substansial bahwa kurikulum nasional kita secara resmi dan kooperatif belum mengakomodasi dan mengadaptasi sistem belajar jarak jauh. Bagaimana cara Bapak untuk menyusun strategi apa yang dimanfaatkan agar kualitas pendidikan kita tidak menurun dengan memakai daring ini, dan bagaimana jika ada kendala pada wali murid seperti wali murid yang tidak mempunyai handphone yang tidak canggih atau tidak mempunyai seperti kuota internet, dan yang bahasa kita gaptek ya, yang tidak mengetahui cara memakai internetnya, itu bagaimana cara menyikapinya ya Pak? Silahkan jawab Pak, terima kasih. Halo, itu ke saya ya pertanyaannya? Iya Pak. Ke siapa? Iya, Oh iya, baik. ke Bapak. Baik, terima kasih Mbak Dia atas pertanyaannya. Saya sapa dulu mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Muhammad Soleh, kepada Bapak Rahman yang selaku moderator juga, dan Pak Hafiz tadi, juga teman-teman semua yang telah hadir malam ini. Wah, saya sangat tertarik sekali dan sangat tersanjung bisa diundang untuk ngobrol-ngobrol malam ini di sini ya. Karena sebetulnya saya hanya mendengar saja sih dari informasi. Kebetulan posisi saya kan ada di Singapura Pak gitu. Jadi teman-teman semua, jadi informasi terkait kondisi di Indonesia pun ya saya hanya melihat melalui media saja gitu. Jadi tidak tahu sebenarnya kondisi di Indonesia seperti apa. Ini pertanyaannya juga cukup sulit saya menjawabnya. Jadi kebetulan memang saya guru, ditempatkan di sini karena penugasan dari Kementerian Pendidikan untuk di sekolah yang di Kedutaan Besar Republik Indonesia Singapura. Jadi kami mengajar di sini siswa-siswa yang ada di Singapura yang orang tuanya bekerja di sini. Jadi saat kita kondisi COVID ini memang luar biasa ya dampaknya seluruh dunia, bahkan bagi negara kita Indonesia. Teman-teman mungkin yang ada di Indonesia saya sangat salut, apalagi menyangkut pertanyaan tadi, bagaimana kondisinya dengan orang tua atau siswa yang memang punya kendala secara fasilitas, bahkan kondisi sinyal ya terutama ya yang tidak terjangkau gitu. Nah, kalau saya di sini sebetulnya tidak mengalami kesulitan itu karena kan di sini memang cukup ya mencukupi gitu. Jadi agak susah jawabnya, tapi kalau saya sih kasih masukan sebetulnya gini, sedikit masukan mengenai kondisi seperti itu. Sebenarnya yang paling bertanggung jawab adalah di sini ujung tombaknya adalah kepala sekolah ya gitu, di dalam kondisi seperti itu, karena peran kepala sekolah ini sebagai garda terdepan dalam kenyamanan dan keberhasilan pembelajaran di sekolah itu sendiri. Setuju sekali dengan yang disampaikan oleh Pak Hafiz tadi bahwa bagaimanapun kepala sekolah harus melakukan langkah-langkah yang tepat saat menghadapi kondisi COVID ini. Salah satunya merupakan koordinasi dengan guru ya, melakukan asesmen kebutuhan apa sih yang dibutuhkan oleh guru, dan juga asesmen kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh siswa dalam kondisi COVID ini. Salah satunya mungkin yang paling mendasar di Indonesia adalah fasilitas ya gitu. Fasilitas, nah itu yang menyulitkan, yang akhirnya pembelajaran bisa terhambat. Sedangkan kan supervisi itu tujuannya adalah pembelajaran yang bermakna ya. Setelah pembelajaran itu diadakan, ada pelaksanaan, setelah itu ada refleksi kan, seperti itu kan. Nah, tapi kalau memang pembelajaran itu terhambat karena fasilitas yang kurang, mana ada, ibaratnya tidak akan sampai materi ataupun informasi kepada siswa, seperti itu. Nah, sebetulnya sini peran kepala sekolah bisa koordinasi mungkin salah satunya dengan merancang kurikulum mungkin yang lebih disesuaikan dengan kondisi yang ada. Yang kedua mungkin dengan melakukan asesmen tadi ya, berdasarkan kebutuhan apa sih yang dibutuhkan. Misalkan kalau kebutuhan fasilitas berarti
harus ada solusinya gitu Pak, gitu teman-teman semua, karena eh, yang paling mendasar untuk jarak jauh daring ini kan kita menggunakan platform yang memang banyak ya. Tadi ada Google Meet, ada Zoom, ada macam-macam. Nah, itu membutuhkan handphone misalkan atau laptop, sementara siswa dan orang tua tidak ada gitu. Mungkin solusinya bisa kerjasama dengan dinas pendidikan atau kerjasama dengan pemerintah daerah, mencari solusi dengan pemenuhan fasilitas yang ada gitu. Karena bagaimana kalau tidak ada alat tersebut, kan bingung ya kita kondisinya gitu. Betul. Kalau saya sendiri saya tidak bisa memecahkannya karena bingung juga. Gitu. Hanya mungkin saran ujung tombaknya di sini ada di kepala sekolah melakukan komunikasi multi arah ya. Artinya dengan komunikasi berdasarkan data yang ada dari asesmen kebutuhan apa yang dibutuhkan, salah satunya fasilitas tersebut yang dipertanyakan tadi. Nah, itu yang harus mencari solusi dengan dinas pendidikan atau pemerintah daerah dalam pengadaan fasilitas. Membantu, misalkan untuk sinyal, bantuan salah satunya bantuan apa namanya, pulsa ya. Pulsa mungkin bagi teman-teman atau adik-adik siswa yang memang tidak mampu untuk membeli pulsa, karena lumayan ya memakan kuota kan seperti ini gitu. Jadi itu harus ada subsidi. Mungkin itu kali ya jawaban dari saya. Mudah-mudahan Bapak atau Ibu di sini bisa menambah. Silakan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih ya Bapak Saleh. Kira-kira astagfirullahaladzim. Terima kasih ya Pak Cece atas jawabannya. Sama-sama. Kira-kira untuk perbedaannya nih antara di Indonesia, mungkin Bapak Saleh udah astagfirullahaladzim. Mungkin Bapak Cece udah pernah mengajar di Indonesia kah? Iya, betul. Pernah. Kebetulan saya di sini 4 tahun ya. Sudah 4 tahun, tapi sebelumnya mengajar di Indonesia, di Banten ya, di Cilegon, di SMA, iya. Betul. Jadi memang perbedaan di sini kami mengajar pakai kurikulum Indonesia, tapi ada campur Cambridge ya, karena memang di sini diwajibkan oleh negara Singapura ada. Jadi memang di sini kami sudah fase 2 menjelang fase 3. Jadi pembelajaran sudah dilakukan di sekolah gitu, tapi harus tetap mengikuti protokol kesehatan. Iya, betul. Jadi harus ada berjarak, kayak kursi harus jaraknya 1,5 meter antar siswa. Dan memang pada saat masuk harus cek suhu juga. Sama mungkin ya di Indonesia juga melakukan hal yang sama pasti gitu. Gitu. Namun kendala-kendala seperti fasilitas handphone, kuota, kami tidak menemukan itu di sini gitu. Tapi di Indonesia saya yakin banyak yang mengalami itu gitu. Ya. Makanya saya sangat prihatin dengan kondisi di sana. Kebetulan kakak saya juga guru ya, guru SD di sana di kampung juga daerah Rangkas Bitung, men-share. Jadi ke sekolah mereka dilarang karena ada aturan kebijakan pemerintah ya, gak boleh belajar di sekolah ya katanya gitu. Tapi akhirnya dilakukan di rumah-rumah karena mereka tidak punya handphone, ada yang tidak bisa membeli kuota. Akhirnya ngumpul-ngumpul juga, nempel-nempel kan badannya. Saya kurang tahu karena kondisi di sana mungkin Bapak Ibu atau Mbak semua di sini yang lebih memahami gitu. Mungkin kira-kira itu saat sebelum COVID atau saat COVID ini, kira-kira ada persamaan atau perbedaannya nggak di Indonesia dengan di Singapura? Dari sisi apa? Dari sisi supervisinya, Pak. Oh, supervisi ya. Baik. Di supervisi itu pada umumnya sama ya gitu. Karena kalau sebelum COVID itu kita kan secara langsung ya. Biasanya kepala sekolah kan untuk melakukan evaluasi, peninjauan bagaimana pembelajaran berlangsung di dalam kelas terhadap guru kepada siswa ya. Pada intinya sama sih, kita membuat rencana program pembelajaran gitu, tapi yang diukur adalah relevansi ya, kesesuaian antara program yang kita buat perencanaan dengan pelaksanaan, juga ada refleksi gitu kan, sama saja mungkin. Selain itu ada administrasi yang lain gitu. Kebetulan memang kalau kami konsep RPP-nya di sini sudah bukan seperti tabel-tabel kayak kita ya di Indonesia dulu ya. Kami sudah bentuknya mind mapping gitu, bentuk RPP-nya. Jadi itu aja sih mungkin perbedaannya gitu. Bentuknya mind mapping jadi lebih simpel gitu. Ada
eh, review, sama terakhirnya recalling gitu. Itu pembelajarannya memang berbasis mind mapping ya, kalau kalau di sekolah saya kebetulan diterapkan. Mungkin bisa sedikit inspirasi buat teman-teman di sana, bisa digunakan. Oke, oke. Oh iya. Terima kasih ya Bapak Cece. Sama-sama Mbak Dia. Ya. Ya, Pak. Baik, terima kasih atas jawaban dari narasumber Bapak Cece. Terima kasih banyak, Pak. Kita lanjut untuk panelis yang ketiga pada pariwisata 3. Mbak Ayu dulu. Mbak Dewi Sartika, mohon dipersiapkan pertanyaannya yang akan dijawab nanti oleh dosen kita Bapak Muhammad Sari MPD dari Al-Hikmah Jakarta. Mbak Dewi Sartika, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana, apa kabar Pak Saleh? Baik. Baik. Ya, di sini saya ingin bertanya kepada Bapak, hal apa saja yang perlu dilakukan saat supervisi agar seseorang guru itu lebih kreatif dan bermotivasi, dan apa saja yang perlu dilakukan dalam PKM? Ya, baik. Terima kasih Mbak Dewi. Ini saya jawab dari kondisi kita saat pandemi atau normal. Iya, normal Pak. Ada masa new normal ya. Iya. Ya, baik. Sekarang saya ini dari pengalaman saya kepada teman-teman dan cerita-cerita, saya melihat ada 3 kondisi kita sekarang kalau mau melakukan supervisi klinis tadi ya. Nah, kondisinya yang pertama, di beberapa daerah di kita ruang lingkupnya Indonesia, di beberapa daerah ada guru-guru yang tidak boleh sama sekali ke sekolah ya, dan ada beberapa sekolah yang guru-gurunya setengah masuk setengah tidak. Jadi hari ini ada umpamanya gurunya ada 40, 20 orang masuk, 20 orang tidak. Dan ketiga, ada yang semuanya masuk ngajarnya dari sekolah. Nah, kalau mau supervisi ke guru-guru agar guru-guru lebih termotivasi dan kreatif, yang paling penting di sini sebenarnya sosok figur kepala sekolah ya. Jadi supervisi kita yang kita lakukan itu bukan supervisi yang ngejat mencari kesalahan gurunya ya, bukan, tapi supervisi yang membimbing. Menurut saya kebijaksanaan kepala sekolah yang seperti ini sangat berpengaruh untuk motivasi guru dan meningkatkan kreativitas mereka. Jadi mereka sudah mengenal sosok kepala sekolah ini adalah sosok kepala sekolah yang membangun begitu ya, bukan yang mencari kesalahan guru-gurunya. Kalau sudah dirasakan oleh guru-guru, saya yakin kreativitasnya kemudian motivasinya akan bertambah ya, tentu bertahap ya. Motivasi dan motivasi dan kreativitasnya akan muncul tapi bertahap. Menurut saya langkah pertama yang perlu dilakukan ketika kita supervisi itu adalah kita sebagai supervisornya, tujuan dan pendekatan kita yang kita lakukan seperti apa gitu. Terima kasih Mbak Dewi. Iya, baik Pak, terima kasih jawabannya. Ya, oh ya, pertanyaannya ada berapa tadi kan? Ada 2 Pak, yang satu lagi itu apa saja yang perlu dilakukan dalam PKM Pak? Oh ya, TQM ya. Jadi TQM ini sebenarnya udah kalau penerapan TQM di masa new normal ini menurut saya agak susah-susah ya, susah-susah gampang. Tergantung kondisinya gimana kita nih. Kalau di Singapura mungkin seperti Pak Cece masih TQM ini masih ada harapan kita
kita laksanakan dengan baik. Tapi kalau di Indonesia ya, kalau kita fokus pada GQM, pertama adalah fokus pada pelanggan kita ya. Pelanggan kita berarti anak murid dan orang tua. Nah sekarang di Indonesia, UNICEF baru melakukan penelitian 83% anak-anak pengen ke sekolah gitu, 60% tidak puas dengan pendidikan kita saat sekarang ini. Jadi kalau kita bicara TQM, fokus pada pelanggan yang pertama, pelanggan kita sekarang lagi resah, itu guru dan orang tua. Nah bagaimana kita ingin memperbaiki ini ya, tentu meningkatkan kreativitas pembelajaran berbasis online. Nah ini jadi masalah lagi, masalahnya perangkatnya kita tidak memiliki semuanya, anak tidak memiliki, orang tua tidak memiliki. Nah ini butuh selain meningkatkan kreativitas, kesabaran dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pandemi ini cepat selesai gitu kondisinya. Tapi kalau kita berbicara khusus di Jakarta, hanya di ruang lingkup Jakartanya, mungkin kondisi yang kita hadapi lebih mudah ya, fokus pada pelanggan kita bisa realisasi dengan lebih baik. Kemudian obsesi terhadap kualitas ya, kualitas pembelajaran kita ya kita tingkatkan ya. Tentu ini peran orang tua dan sekolah sangat penting. Orang tua punya fasilitas dan guru punya kreativitas, pendekatan ilmiah, komitmen jangka panjang, kerjasama tim. Sampai nomor 10 nantinya implementasi TQM ini di masa new normal ini saya lihat masih berat karena kondisi normal saja belum terterapkan dengan baik, apalagi masa pandemi. Mungkin begitu Mbak singkatnya. Baik, terima kasih ya Pak sudah dijawab. Mbak Dewi, terima kasih sama-sama. Sama-sama. Baik, terima kasih kepada Bapak Muhammad Saleh MPD dari Al-Hikmah Jakarta. Sama-sama Pak. Jawabannya. Untuk itu, mari kita persilahkan ke panelis selanjutnya. Mbak Ayu Priharsini. Badannya saya persilahkan waktu 5 sampai 10 menit. Oke. Assalamualaikum. Ya Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya ingin menanyakan kepada Kepala Sekolah Bapak Hafiz, strategi apa yang dapat Bapak berikan kepada guru-guru dalam memberikan tingkat kepercayaan yang tinggi sebagai pemimpin di masa new normal yang sekarang? Kepercayaan buat guru-guru ya, artinya guru biar pede gitu ya maksudnya. Iya, baik. Jadi saya sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Pak Cecep tadi. Memang semua ini ujung tombaknya kepala sekolah. Di sini kepala sekolah harus kreatif, inovatif, terlebihnya harus berani. Karena kalau nggak berani, ya pasti akan menimbulkan kesulitan nanti di belakangnya. Nah, kaitannya dengan kepercayaan diri kan, ini orang akan pede ketika dia menguasai. Ya kan? Kayak guru nih, guru akan pede ngajar ketika dia menguasai bahan, menguasai metode, bisa mengkondisikan kelas dan sebagainya. Nah, mungkin di masa normal itu tidak menjadi masalah yang besar, tapi ketika daring ini luar biasa. Ketika teknologi dia tidak kuasai, tentunya dia akan minder dengan sendirinya. Betul, akan minder. Di samping itu juga dia harus menyiapkan bagaimana nih mengolah materinya yang menarik kepada siswa. Sedangkan anak-anak posisinya sekarang udah mulai jenuh nih. Iya, bosan di rumah. Udah mulai bosan. Bosan di rumah. Ada yang lucunya nih, kejadian juga istilahnya, gurunya ngajar
anak-anaknya udah mulai bosan, udah mama aja yang Iya, benar-benar. udah Benar sekali, Pak. seperti itu, udah mulai seperti Benar, itu. Pak. Dan Benar, Pak. Benar-benar. dia nggak ada ketertarikan ya sama gurunya karena memang udah bosan di rumah gitu. Dia udah Iya. hampir 4 bulan di rumah gitu belajarnya. Seperti itu luar biasa. Tapi yang paling penting buat guru adalah di sini kepala sekolah harus terus mendampingi guru, didampingin terus, jangan pernah istilahnya dilepas. Kebanyakan kan gini, yang saya lakukan gini, saya nggak memposisikan saya sebagai kepala sekolah kalau di antara mereka, tapi saya memposisikan sebagai teman. Makanya saya ke guru-guru, saya bilang ke mereka, kita ini nggak ada yang hebat, kita ini sebagai tim, jadi salah satu ada yang nggak bisa ya semuanya kena. Misalnya seperti karena mainnya sudah tim, dan saya buang tuh, saya lepas jabatan saya ketika saya berkomunikasi dengan guru. Jadi lebih leluasa. Jadi kita tahu apa yang kesulitannya kayak gimana, dan mereka juga jadi menimbulkan kepercayaan diri mereka juga. Oh iya, saya bimbing. Nah seperti itu. Intinya itu. Jadi kan ada juga istilahnya beberapa yang memang satu kepalanya juga nggak paham ya apa yang mau dilakuin, sehingga dia juga nggak bisa nurunin ke gurunya karena dia juga nggak ngerti apa yang dia mau lakuin. Artinya referensi baca terus ya istilahnya lebih banyak ekspor lah istilahnya kepala sekolah, paling seperti itu. Dan alhamdulillah istilahnya dengan seperti itu sedikit demi sedikit ketika guru sudah mulai pede dengan dia bisa menguasai teknologi, dia bisa membuat bahan pembelajaran yang menarik lah istilahnya. Meskipun itu hanya sekedar mengirimkan video-video dan sebagainya, kepercayaan diri mereka juga akan timbul. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih, Pak. Boleh nambah nanya nggak? Baik. Mungkin bisa ditambahkan dengan Pak Cecep dan Pak Dosen. Boleh, jika ada yang mau menambahkan, Bapak Cece dan Pak Soleh. Halo. Halo. Iya, Pak. Iya. Oke. Ya. Kebetulan saya kan belum jadi kepala sekolah, jadi mungkin merasakan di sisi guru mungkin ya. Gurunya, Jadi iya. sepertinya kalau Pak Hafiz sampaikan, Pak Hafiz ya tadi sampaikan mungkin kepala sekolah yang diharapkan yang seperti itu, artinya dengan memberikan semangat, apresiasi kepada para guru ya, terutama akan berdampak kepada siswa juga. Kebahagiaan guru itu akan dampaknya kepada siswa sebetulnya gitu. Dan terutama orang tua saat ini ikut andil ya dalam kegiatan dari pembelajaran jarak jauh, betul. Karena dalam kondisi seperti ini saya pikir kita mengeluarkan energi yang ekstra ya gitu. Selain dari mungkin tenaga, terus juga materi juga keluar lebih mungkin ya gitu. Belum lagi secara psikologis kita terkena gitu, karena bagaimanapun bagi orang tua yang punya anaknya 3, 4 dalam sekolah yang berbeda gitu, pasti ada beban-beban, selain beban buat siswa juga beban buat orang tuanya ya, saya pikir kayak gitu. Nah berarti kan harusnya memang betul peran kepala sekolah di sini untuk merancang kurikulum yang memang koordinasi dengan guru yang harus sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Makanya perlunya asesmen mungkin ya. Jadi analisis kebutuhan yang dibutuhkan oleh siswa, dibutuhkan oleh orang tua, oleh guru itu harus terakomodir semuanya sehingga tidak membebankan semuanya. Karena kita semua dalam kondisi tertekan kan gitu. Betul. Itu mungkin Pak tambahannya sedikit. Ya, silakan mungkin kepada Pak Soleh mungkin mau menambahkan. Ya, saya mungkin udah terwakili ya dari Pak Cice dan Pak Hafiz. Mungkin gambaran langsung di lapangan yang beliau sampaikan itu lebih real karena beliau sebagai kepala sekolah dan guru itu mungkin udah terwakili dari beliau ini, Mbak Ayu. Oke, Pak. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator, Bapak Abdurrahman.
Terima kasih kepada para narasumber, Pak Cece maupun Pak Muhammad Saleh MPD. Baiklah, kita lanjut, masih ada satu pertanyaan nih, Bapak narasumber. Mohon kiranya bisa masih ada di tempat begitu. Ada yang ganjil kata Mbak Disa nih. Iya. Ini mumpung masih ada Pak Cece, Pak Abdul Hafiz, Bapak Muhammad Saleh, Pak, saya mau nanya juga nih, katanya ganjil banget nih, begitu. Iya. Kalau gitu kita persilahkan ke Bahir bisa untuk saya akan pertanyaannya untuk dijawab yang pertama oleh Bapak Cece selaku konselor Sekolah Indonesia Singapura. Silakan Bahir bisa, waktu 5 sampai 10 menit. Oke, baik, langsung saja ya Pak, silakan menanyakan tentang pembelajaran jarak jauh. Kita kan di sini masih menggunakan pembelajaran jarak jauh di masa pandemi ini kan Pak, ya kan? Nah, apakah PJJ ini bisa memberikan teknis mengenai keteladanan, kedisiplinan, dan pengembangan karakter peserta didik, Pak? Menurut Bapak itu seperti apa, Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih, pertanyaan yang bagus ya. Terima kasih Mbak Nisa. Ini menyangkut ke bidang saya ya, bimbingan konseling kebetulan memang. Ya. Kebetulan memang dengan kondisi seperti ini untuk keteladanan terutama mengenai nilai sikap juga ya di sana ya. Karena kita tidak bisa melakukan observasi langsung kepada siswa ya gitu kan. Betul, Pak. Nah, itu yang menjadi hambatan bagaimana kita melakukan evaluasinya. Namun sekarang kan ada yang namanya serba online ya. Pada saat mengukur kedisiplinan dalam kondisi seperti ini, salah satunya ketepatan waktu. Misalnya kita dengan menggunakan pertemuan pembelajaran melalui Google Meet atau Zoom ya, seperti ini. Pada saat jam-jam tertentu kita ada waktu jam atau schedule ya gitu untuk materi subjek apa yang kita ajarkan, misalkan pelajaran bahasa Inggris seperti itu pada pukul 8 sampai pukul 10. Nah, kalau sederhananya sih saya pikir dengan mengukur kedisiplinan dia itu ketepatan waktu saat dia mau Zoom gitu. Itu bisa diukur, itu hal-hal kecil sebetulnya ya gitu, intensitas dia. Terus yang kedua, apakah dia konsisten dalam mengikuti pembelajaran online itu dari awal hingga akhir, keaktifan itu kan merupakan sebuah interest ya, bisa diukur juga mengenai nilai sikapnya. Yang keduanya mungkin ketepatan waktu saat pengumpulan tugas gitu, itu sebetulnya kan nilai kedisiplinan gitu. Tapi memang kesulitannya yang keseharian yang dilakukan di lingkungan sekolah yang biasa sebelum COVID ya, kejadian COVID seperti ini, itu mungkin tidak akan sama dengan kondisi seperti saat ini gitu, dan mungkin tidak akan semaksimal seperti kita pembelajaran tatap muka langsung gitu. Itu sih mungkin gambaran dari saya dengan penilaian sikap, kedisiplinan, tingkah perilaku seperti itu. Nah, itu mungkin Mbak. Oke, baik. Bagaimana? Alhamdulillah. Saya mau minta pendapat dari kepala sekolah, Bapak Hafiz. Oke, kaitannya dengan pendidikan karakter ya. Sebetulnya daring ini tetap bisa kita lakukan lah istilahnya. Emang lebih banyak di sini yang butuh kerjasama dengan orang tua ya. Misalnya kayak di kami, pendidikan karakter itu tetap kayak biasain salam, terus niat sebelum belajar, berdoa sebelum dan sesudah belajar, terus mengekspresikan pada hari-hari besar-besar Islam, misalnya kayak gitu, bagian dari itu. Tetap bisa kita lakukan misalnya seperti itu. Dan yang terpenting yang kami selalu ingin pantau nih masalah sholat anak, sholat 5 waktu ya. Kalau waktu sebelum COVID mereka bisa jamaah di sekolah ya. Kalau di kami itu duha sama zuhur jamaah istilahnya. Nah sedangkan ini kan di rumah. Nah ini butuh peran dari orang tua nih. Kondisinya ada orang tua yang juga memang bisa mendampingi, langsung mencontohkan istilahnya. Dan ada juga yang enggak gitu kan.
seperti itu, dan itu mungkin eh, butuh komunikasi lagi lah istilahnya seperti itu. Artinya memang ada berkurangnya tapi tidak sama sekali hilang misalnya untuk pendidikan karakter seperti itu mungkin. Oke, baik Bapak Cece sama Bapak Hafiz. Terima kasih atas jawabannya Pak. Selanjutnya saya silakan kembalikan kepada moderator. Barangkali Bapak Muhammad Nah, Saleh. nyalain dulu Pak. Baik, terima kasih pada para narasumber nih. Mohon barangkali ada tambahan dari dosen kita Bapak Muhammad Saleh MPD. Kami persilahkan dari pertanyaannya Mbak Hairunisa tadi. Ya, terima kasih Pak. Saya ingin bercerita sedikit. Di Jawa Timur di Kota Batu saya punya teman namanya Mas Wawan. Mas Wawan ini awalnya mendirikan sekolah alam. Sekolah alam di Kota Batu di dekat perkebunan apel, kebun jeruk di Kota Batu itu. Jadi setelah dia pimpin sekolah itu dan dari awal dia memang yang mendirikan, orang antusias sekali masuk sekolah itu setelah 3 tahun orang, sehingga mereka menolak siswa untuk daftar ke sekolah itu dan biaya lumayan besar di sana. Ternyata saya tanya, Kang, saya manggilnya Kang Wawan, beliau orang Garut, Kang, apa rahasianya, kenapa bisa seperti itu? Nah, dia mengatakan seperti ini, saya dulu ketika kita libur, ketika kita sekolah ataupun hari Sabtu Ahad, saya tetap akan nanya kepada anak-anak, saya suruh guru-guru nanya anak-anak itu, nah kalian sudah sholat duha belum, kalian sudah sholat zuhur belum, kalian sudah sholat maghrib belum, sudah mengaji belum. Jadi sebenarnya perhatian guru-guru, kemudian pembimbingan karakter guru-guru sekolah ini antusias sekali dalam mendidik anak-anak kami, perhatian sekali dalam mendidik anak-anak kami. Jadi antusias, kemudian pembinaan guru-guru sekolah tetap terlihat dan terbaca oleh orang tua dan anak-anak, walaupun ditanyanya lewat handphone, lewat WA. Nah, itu yang dilakukan oleh Kang Wawan tadi, teman saya itu di Kota Batu. Dan sekarang dia membuka sekolah kedua, namanya sekolah integral di Kota Batu juga, dan saya lihat lantainya sekarang udah lantai 4 dan besar sekali sekolahnya dengan mengutamakan dan mengangkat tema karakter tersebut. Dia hanya menunjukkan perhatian yang lebih kepada anak-anak ketika libur, mengerjakan sholat, ngaji, dan lain sebagainya. Menurut saya hal itu bisa kita lakukan. Tentunya kuncinya ada di ketulusan hati ya, seorang guru, pihak sekolah itu pasti terbaca oleh orang tua dan anak-anak ya. Guru-guru yang tulus dan menanyakan mereka itu, anak-anak merasakan ya. Kita juga pasti merasakan orang yang hendak marah tapi pura-pura senyum. Sebenarnya kita merasakan kondisi tersebut. Nah, begitu juga anak-anak, orang tua pasti merasakan guru-guru yang tulus, sekolah yang tulus. Menurut saya seperti itu, kolaborasinya penting, hati dan perhatian yang cukup walaupun kondisinya saat new normal sekarang. Terima kasih Pak. Baik. Terima kasih Bapak Muhammad Saleh. Jawabannya cukup filosofis tapi menyentuh langsung masuk ke hati nih Pak. Jadi karena memang terkait dengan itu dalam pengembangan pendidikan yang berkarakter itu tidak semata-mata pengajaran atau perintah, tapi memang yang lebih dibutuhkan barangkali teladan Bapak ya, gitu ya. Iya, teladan dengan kata kunci ketulusan ya Pak ya. Baik Bapak. Sudah oke? 5 menit lagi. Kesimpulan aja Pak.
kita tutuplah itu. Baik, Bapak para narasumber, barangkali waktu kita tidak berapa lama lagi akan kita segera akhiri dari obrolan santai tentang supervisi pendidikan di era new normal ini. Ada beberapa hal yang harus kami simpulkan dari Bapak para narasumber yang telah memberikan sumbangsi pemikirannya dalam rangka memberikan pencerahan kepada kami, terutama PGMI Al-Hikmah di Jakarta yang akan menjadi penerus mengganti di masa yang akan datang terhadap dunia pendidikan kita utama. Oleh karenanya ada beberapa hal yang cukup kita kritisi di era new normal ini yang memang entah sampai kapan kondisinya tetap seperti ini. Paling tidak ada beberapa hal yang kami cermati. Pertama adalah perlunya gaya komunikasi kepala sekolah yang memang punya kapasitas, kompetensi dan kemampuan membangun tim sehingga operasional lembaga bisa sejalan dengan keinginan dan pembangunan kurikulum yang dipahami oleh masing-masing guru. Tentu kaitan dengan ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Abdul Hafiz selaku Kapsek Madrasatul Talibin, kami sangat berterima kasih Bapak sudah menyampaikan dengan tulus bahwa hal-hal itu sangat menjadi representasi kami ke depan, bagaimana membangun sebuah lembaga yang memang berkualitas. Kemudian selanjutnya kami juga simpulkan dari Pak Cece selaku konselor sekolah Indonesia Amerika, sekolah Indonesia Singapura yang menekankan perlunya melakukan asesmen terhadap fasilitas yang mungkin kurang baik dan lain sebagainya, yang lebih menekankan kepada peran Kepsek untuk bagaimana merancang kurikulum, kemudian bagaimana membangun kerjasama antara dinas pendidikan, dinas swasta, pemerintah kota, dan tentu adalah proaktifnya kepala sekolah selaku komandan lembaga yang betul-betul lebih maksimal. Kemudian dari dosen kami Bapak Muhammad Saleh MPD Al-Hikmah Jakarta bahwa figur kepala sekolah tidak hanya memberikan arahan, tapi dalam banyak hal perlu juga membimbing bagaimana membangun kerjasama. Kemudian dalam langkah-langkah supervisi, tentu saja total quality management sebagai bagian dari kreativitas pendidik mengembangkan edukasi dalam KBN itu tentu sangat diharapkan ke depan, apalagi saat ini dalam proses pembelajaran jarak jauh yang berbasis online. Ini video sih? Tentu kreativitas guru dalam rangka implementasi total quality management masihlah sangat berat dirasakan. Hanya ini yang bisa dapat kami simpulkan. Pada intinya adalah dunia pendidikan sepanjang hayat akan terus-menerus melakukan perubahan sehingga tentu adalah menjadi ciri kita untuk tetap konsisten dalam dunianya sehingga bisa membangun peradaban yang lebih baik. Tentu saja sebagai muslim kita niatkan semuanya ini dengan kata yang sampaikan seperti yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Saleh MPD, setiap pendidik perlunya ketulusan, keteladanan, di samping juga tentu saja peduli hargai dan tidak melakukan edukasi di dunianya. Baik Bapak para narasumber yang kami hormati, sekian dari kami.
Terima Terima kasih kasih yang yang setinggi-tingginya kami kami sampaikan sampaikan kepada Bapak Bapak Abdul Hafiz Hafiz selaku selaku Kepala Sekolah Madrasah Madrasah Taklim Jakarta, Jakarta, kepada Bapak Muhammad Saleh MPD, MPD, dosen dosen Al-Hikmah Jakarta, Jakarta, kepada Bapak Bapak Cece Cece Nuryadin SPD, SPD, Konselor Sekolah Indonesia Singapura yang telah menyediakan waktu dari kami hanya menyampaikan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya Bapak. Mudah-mudahan Bapak senantiasa sehat walafiat tidak kurang satu apa. Baik, untuk menutup acara ini. Pak Abdurrahman, terima kasih Pak Hafiz, Pak Cece. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak, terima kasih. Baik, untuk menutup acara ini kami kembalikan kepada Mbak Hairunisa selaku MC. Kami persilakan. Baik, Bapak, Ibu, dan para hadirin semuanya, akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Saya di sini selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih kepada narasumber kami yang sudah meluangkan waktunya untuk berpartisipasi dalam diskusi online ini. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada kelompok 1 PGMI 4 serta teman-teman mahasiswa dan para peserta keseluruhan. Apabila ada salah kata dan kekurangan, saya selaku pembawa acara meminta maaf yang sebesar-besarnya. Naik ke rumah paman di atas kapal, naik perahu ke kota Magelang. Kami mengucapkan selamat tinggal bagi kalian yang telah datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.